Bapak pemecah belah bangsa. Ini adalah julukan yang cocok dan pas disematkan kepada Prabowo Subianto untuk menggambarkan situasi politik yang dia ciptakan. Kenapa saya katakan ini cocok disematkan kepadanya? Karena kemana kaki Prabowo melangkah, di sana akan tercipta perpecahan. Ambisinya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia hingga saat ini belum padam. Padahal pengalaman 3 kali kalah di pemilu itu pun tidak membuat Ketua Umum Partai Gerindra itu menyerah. Padahal usianya sudah mencapai 72 tahun pada bulan Oktober mendatang. Usia yang sudah tergolong ujur untuk melaksanakan fungsi sebagai presiden. Namun, syahwat politiknya untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia masih menggebu-gebu. Ajang Pilpres 2024 ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhirnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Karena untuk Pilpres berikutnya tahun 2029, usia beliau sudah memasuki 78 tahun. Yang artinya sudah sangat tidak memungkinkanlah kalau untuk kembali nyapres. Oleh sebab itu, dalam kontestasi ini, Prabowo akan jor-joran mengerahkan semaksimal mungkin kekuatan untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024. Karena ini kesempatan terakhirnya. Pengalaman kekalahan 3 kali berturut-turut adalah pembelajaran berharga bagi Prabowo. Jadi, sudah pasti ia tidak lagi menggunakan strategi-strategi lama seperti Pilpres sebelumnya. Approval rating Presiden Jokowi yang saat ini sudah mencapai 82% di masa akhir jabatannya adalah momok atau ancaman serius bagi Prabowo. Karena brandingnya sebagai rival Pilpres Jokowi masih melekat begitu kuat pada dirinya. Logikanya, masyarakat yang merasa puas terhadap kinerja Presiden Jokowi kemungkinan besar akan memilih capres yang paling menyerupai Jokowi. Baik dalam hal latar belakang partai, kegemaran belusukan, sampai kedekatannya dengan masyarakat. Ini semua akan menjadi bahan utama pertimbangan masyarakat dalam memilih capres mendatang. Dan satu-satunya sosok capres yang paling mirip dengan Presiden Jokowi cuman Ganjar Pranowo. Ini tentu ancaman serius bagi Prabowo jika ia tidak berhasil merebut ceruk suara pemilih dari Jokowi. Ada 2 kunci strategi yang sedang dijalankan oleh Prabowo untuk memenangkan Pilpres mendatang. Yang pertama adalah mempertahankan suara pemilihnya, yaitu di Pilpres 2014 dan 2019. Hingga saat ini, Prabowo masih merawat suara gerbong ormas-ormas radikal seperti ex-HTI dan FPI yang dulunya pernah bersatu dalam gerakan PA212 yang mendukungnya saat Pilpres 2014 dan 2019. Buktinya, ketika pemerintah membubarkan ormas-ormas radikal tersebut, elit Partai Gerindra, yaitu Fadlizon, justru menentang keras keputusan pemerintah. Namun, Prabowo sama sekali tidak menegur tindakan bawahannya itu. Jadi terkesan kalau Fadlizon ini memang sengaja dibiarkan untuk melempar komentar-komentar liar demi memelihara para pendukung radikal KPK tersebut demi kepentingan Pilpres mendatang. Sedangkan strategi kedua adalah taktik adu domba atau strategi politik pecah belah. Strategi licik ini dilakukan dengan tujuan untuk merebut suara para pendukung Presiden Jokowi. Sebenarnya strategi pecah belah ini persis sama dengan godaan setan. Bagi orang yang iman agamanya lemah, pasti akan gampang, khilaf, dan tergoda untuk berbuat dosa. Begitu juga dengan relawan dan partai-partai politik yang iman politiknya lemah.
tidak akan kuat mempertahankan integritasnya, maka akan terjadi perpecahan. Strategi politik pecah belah sudah masif dimainkan oleh Prabowo pada kelompok relawan dan parpol-parpol pendukung Presiden Jokowi. Sudah ada banyak bukti perpecahan yang terjadi di kelompok relawan dan parpol pendukung Jokowi, mulai dari merekrut Emmanuel Ebenezer yang tadinya merupakan ketua umum relawan Jokowi Mania atau Joman, sekaligus relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania. Relawan yang dulunya di Pilpres 2014 dan 2019 mendukung Presiden Jokowi dan melawan Prabowo, bisa dengan gampangnya berbalik arah dan menyatakan dukungan kepada capres dari Partai Gerindra itu. Bahkan, mereka sudah ganti nama menjadi Prabowo Mania 08. Begitu juga dengan relawan Pro Jokowi atau Projo. Ormas besutan Budi Aris Setiadi ini juga terindikasi mengalami perpecahan pasca kunjungan relawan Prabowo 08 di markas DPP Projo. Tak hanya kalangan relawan Jokowi yang menjadi sasaran adu domba dari bapak pemecah belah bangsa ini. Internal partai-partai pendukung Ganjar Pranowo yang menjadi rival politiknya juga disasar oleh bapak pemecah belah bangsa. Pertemuan Prabowo dengan dua kader PDI Perjuangan, yaitu Budiman Sujatmiko dan Effendi Simbolon, memunculkan desas-desus terjadi perpecahan di internal partai berlogo banteng hitam moncong putih. Sejumlah tawaran menggiurkan diberikan oleh bapak pemecah belah bangsa kepada kedua kader banteng tersebut sebagai iming-iming untuk membelot dari partainya sendiri. Namanya manusia bisa saja berbuat khilaf jika iman politiknya lemah. Dan ketika iman politik itu lemah, maka hasutan-hasutan dan bisikan setan akan dengan mudah menguasai dirinya dalam mengambil keputusan. Meskipun hingga saat ini Budiman Sujatmiko masih berada di kandang banteng, namun Wakil Ketua DPP Gerindra, Hasim Jojo Hadikusumo, sudah belak-belakan mengklaim jika Budiman Sujatmiko sudah memberikan dukungan kepada Prabowo untuk menjadi Capres 2024. Ini semakin jelas adanya upaya-upaya adu domba untuk para banteng dengan tujuan mengacak-ngacak kandangnya. Selain PDI Perjuangan, bapak pemecah belah bangsa juga memangsa sebuah partai non-parlemen yang memang identik sebagai pendukung Jokowi. Sebuah partai yang tergolong masih baru dan berjiwa muda, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Berbeda dengan PDI Perjuangan yang sudah lebih matang di kancah politik, PSI yang tergolong masih baru tentu akan lebih mudah termakan strategi pecah belah oleh bapak pemecah belah bangsa. Gonjang-ganjing perpecahan di internal PSI juga tak dapat dihindarkan pasca kedatangan Ketua Umum Gerindra beserta jajarannya ke markas DPP PSI. Seperti yang saya bilang di awal, kemana kaki Prabowo melangkah, di sana akan terjadi perpecahan. Benar saja, kedatangan dari Prabowo yang disambut hangat dan diglorifikasi oleh para pengurus dan kader PSI di medsos mereka malah berakhir dengan pengunduran diri beberapa kader PSI seperti Guntur Romli, Dwi Kundoyo, dan Estu Graha. Mereka semua merasa kecewa dan menilai partainya sudah bermain mata dan mulai dekat dengan Prabowo. Memang ironis, partai yang dikenal kerap melempar kritik pedas bagi Prabowo yang menjadi rival politik Jokowi malah menyambut hangat kedatangan tim Prabowo. Ini kan sudah menciderai semangat dan pandangan perjuangan mereka selama ini. Terlebih, tahun lalu PSI juga sudah mendeklarasikan dukungan mereka untuk Ganjar Pranowo jauh sebelum PDI Perjuangan menetapkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bakal calon presiden 2024.
Namun, semua itu bisa berubah menjelang Pilpres 2024. Meskipun PSI hingga saat ini belum secara resmi mencabut dukungannya kepada Ganjar Pranowo, namun tanda-tanda untuk merapat ke Prabowo semakin jelas. Ini menunjukkan betapa lemahnya iman politik sebuah partai politik. Karena dengan mudahnya bisa dipecah belah oleh bapak pemecah belah bangsa. Ya, bapak pemecah belah bangsa. Sebuah julukan yang sangat pas dinobatkan kepada seseorang yang dulu memang pernah memanfaatkan sentimen agama untuk mendapatkan dukungan dari kelompok tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya polarisasi agama di Indonesia saat Pilpres 2014 dan 2019. Dulu, bapak pemecah belah bangsa ini punya andil memecah belah persatuan bangsa. Dan sekarang, gencar memecah belah pendukung Presiden Jokowi. Partai politik dan para politisi yang iman politiknya lemah akan dengan gampang menggadaikan integritas. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.